Ana puasa hari gelap yang namanya puasa ayyamusud, puasa akhir bulan, rembulan wis entong, namanya ayyamusud. Tanggal 17, 18, 19. Nek manten genep ya berarti 18, 19, 30. Artinya puasa akhir bulan yang namanya ayyamusud. Puasa hari terang sereng nopo bulan mentorong-mentorongi bulan purnama yang namanya puasa ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Puasane Nabi Dawud sedina puasa, sedina ora, sedina puasa, sedina ora. Terus continue berlanjut seperti itu puasane Nabi Dawud. Nabi Nuh ketika berlayar di kapal, ketika ana banjir bandeng gedene luar biasa, selama di kapal Nabi Nuh lakoni puasa. Nabi Musa naik gunung Tursina, selama naik gunung Tursina Nabi Musa nanti mendapatkan wahyu saking Allah ya lantaran puasa. Semua nabi kenal yang namanya puasa. Kabeh orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad kenal yang namanya puasa. Nek jenengan takon puasane wong Jawa kula nganti bingung le semaur, begitu banyak model-modele puasane orang Jawa. Napa nggih Mas puasane wong Jawa ana puasa mung mangan godhong-godhong nom yang namanya puasa ngidang. Ana puasa ngilari woing dami tidak makan nasi, panganane ya kenthang, singkong, niku ubi jalar, niku napa arane puasa ngrowot. Siapa sing lawani puasa ngrowot diantaranya pendiri pondok santren Lirboyo yang namanya Mbah Manab Lirboyo. Beliau 56 tahun puasa ngerowot tidak makan nasi. Mbah Manab 56 tahun ngerowot, ternyata barang berjalan puasa ngerowot, ternyata anak gandarwa sing nyolong uwine Mbah Manab. Akhirnya karena Mbah Manab roto pengen jahili iki gandarwane, akhirnya diambil umbi-umbinya, ambil uwi-uwine, diganti oleh Mbah Manab yang namanya ganti gadung. Diganti gadung, akhirnya gandarwane sidane nyolong gadung. Diambil oleh gandarwane gadung tadi, dimakan oleh gandarwo, tengah wengi Lirboyo geger angin ribut. Kenapa? Ono gandarwa mendem gadung. Akhirnya oleh Mbah Manab ditambani karo lengah jarak mari. Akhirnya gandarwane ngaku dadi santri ning Mbah Manab Lirboyo. Sakit 6 tahun puasa ngerowot. Ana puasa yang namanya puasa ngilari srengenge sinar matahari yang namanya puasa pati geni. Ana puasa jam 80, ana puasa jam 40. Di antara jam 40 napa Mbah? Rebopon Kemis Wage Jemua Kliwon. Nggih. Oh, nggih rebopon, rebo pitu pon pitu. Kemis Wage, Kemis Wolu Wage papat rolas, sing mau 14, terus Jemua Kliwon, Jemua 6 Kliwon, Wolu 14, 14 tambah rolas tambah 14 jumlah pas patang puluh diantaranya. Lu wong Jawa jelang jawane. Nggih napa nggih? Ya. Kayak minimal ngerti, pahami orang masalah sementing minimal ngerti, terutama ada di kita petungan Jawa dina anak itu petungannya dewek-dewek, Senin papat, Selasa telur, Rebo pitu, Kemis wolu, Jumat 6 1, Sanga Ahad 5. Kan ora urut apalane, ora urut. Priwe ngapalane Mas? Gampang. Adma sinepat salu kebo pitu misah wolu nini jeman 6 lunggunang tunga. Kan tidak urut angkane lho, siki Ahad 5, Senin papat mudun, Selasa telu mudun maning, Rebo pitu munggah, wolu munggah maning. Ngapalane angel, maka dipalkan karo kata-kata yang mudah pakai tembung adma sinepat salu kebo pitu misah wolu nini jeman 6 lungguh nang tunga. Ki apalane mung nini jeman metro ki mesti ya. Adma sinepat salu Ahad 5 Senin papat Selasa telu kebo pitu misa wolu kerbo pitu kemise wolu nini jeman 6 jemuah 6 tunga setu sanga. Wong Jawa aja ilang jawane. Sedangkan nopo pangapunten sangat pangapunten, seorang ibu, seorang ayah kepengin putrane hebat tidak lepas dari faktor yang namanya meriatini bocah. Maka 3 perkara orang tua pengen putrane sukses dunia akhirat. Siji, bocah dibiayani.
loro bocahe diopeni rumati. Nomor teluk secara batin religinya adalah bocahe dipriyatini, bocah dibiayani, bocah ngaji, bocah mondok beragat, bocah ngaji TPQ biaya, bocah teng pondok tumbas kitab beragat, bocah sekolah umum SD SMP SMA LKS buku paket beragat, bulanan SPP lan sanesipun, bocah kuliah beragat, semesteran beragat, bocah pengen mulia jadi beragati. Cici nomor loro bocah diopeni rumati apane akhlake pendidikane kemudian makanan 4 sehat 5 sempurna. Nomor telu sing paling penting secara batine anak pada orang tua pada anaknya adalah apa? Bocah dipriyatini. Contoh mas beratene wong tua maring anak nek purun yamrit nopo muasani dina kelahirane bocah. Terutama calon-calon bapak nek bapak lu mboten ngajari mboten salah nek lu ngajari calon-calon bapak mas-mas bujange termasuk kula calon bapak calon father calon bapak kudu paham mas-mas kudu jenengan gue calon bapak apalagi ketika bapak punya anak perempuan punya anak gadis punya anak cewek napa pangapunten aja mung seneng diundang ayah aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang papih, aja mung seneng diundang papa, aja mung seneng diundang father. Kenapa seorang ayah yang punya anak perempuan, seorang ayah sing duwe anak wadon tanggung jawab luwih gede ketimbang bapak sing duwe anak lanang. Mulane nek cara ilmu Jawa nggih Mbah napa sing tugas mriyatini muasani wetone bocah anak wadon adalah seorang bapak, anak lanang seorang ibu. Mulane aja heran rata-rata kebanyakan walaupun ora kabeh ning rata-rata wong Jawa menang titen nopo anak lanang rata-rata lulute manute manjane maring ibune, anak wadon lulute manjane manute maring bapane. Kenapa cidakane seperti itu? Mulane nuwun sewu Mbak jenengan aja nganti ngomong bapane nyong galak, bapane nyong lah metu pe kudu nganggo surat edaran, kudu nganggo surat keputusan Kang Rama. Loh, itu begitu saking bapak kepengin jagani anak wadone. Kenapa? Anak wadon, gadis, perawan, keluyuran awan-awan bonceng motor telon kayak terong-terongan. Umpamane tidak punya rasa malu. Loh, wong wadon sing apik yang punya rasa malu nggih, mboten napa-napa. Loh, mungkin motoran dong. Ngorong-ngorong, gendroak-gendroak kan tidak punya rasa malu, sawang ngakei ora patet ora pantes. Napa wong wadon kaya niku, wong wadon yang tidak punya malu seperti itu sing dosa sapa? Sing dosa bapak. Dianggap bapak ora teng didik anak wadone. Nganti mengko bocah wadon anak wadon prawane bojo tak takon sing dadi wali nikahi bocah wadon sapa? Seorang ayah. Tanggung jawab besar ada di seorang ayah. Mulane anak wadon prawane halo ya rongokna om arep ngomong. Anak wadon jangan sampai mengatakan lah bapaknya nyong galak, bapaknya nyong tegas metu beoroli kudu nganggo surat keputusan Kang Rama. Wow, kayak formalitasnya luar biasa, tanda tangan anak apa kok saking itu bukan apa-apa, itu saking kepenginnya seorang ayah menjaga betul-betul seorang anak perempuan, anak gadisnya. Mergane nanti wal nun sewu mergane nanti penjenengan dinikah oleh seorang laki-laki diboyong wong lanang, jenengan kudu paham kudu ngerti. Pertama orang yang akan menangisimu, pertama orang yang kehilanganmu adalah ayahmu sendiri. Ketone galak, ketone tegas, tapi kudu yakin pertama orang yang akan menangis gelemboran luar biasa, pertama orang yang akan sakit hatinya, pertama orang sing lara atine siapa adalah ayahmu ketika kamu diboyong oleh seorang laki-laki, seorang suami. Karena apa? Ketika kamu dinikah, semua tanggung jawab ayah pada anak perempuannya ambil alih dari seorang suami tersebut. Mulane anak wadon kudu ngertos, terutama seorang ayah, calon-calon bapak kudu paham kula matur. Tadi bapak aja mung seneng diundang ayah, diundang bapak, diundang papa dan sebagainya. Bapak punya tanggung jawab besar, sangat besar dunia akhirat kepada anak perempuannya.
Seorang suami juga kudu ngerti. Boyong wong wadon gari ayu netrok, gari gede netok, gari bagus netok, gari main netok luar biasa. Orang rasa kena ayah didik anak wadon ditekan ke gede barang gede dipet nang wong lanang mulane dadi mantu sing ngerti apik, sing ngerti terima kasih karo mertua. Alhamdulillah. Maksudnya mumpung nyong urung duwe mertua maksudnya datang ngomong. Lah niki masya Allah. Orang Jawa masya Allah. Dan orang-orang hebat orang Jawa yang kita pahami, yang kita rasakan tidak lepas dari faktor yang namanya prihatin puasa. Betapa seorang Mbah Hasyim Asy'ari ketika dicurhati oleh Bung Karno. Bung Karno ketika Piagam Jakarta jadi, Bung Karno mumetenang apa? Sila pertama anak tambahan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Indonesia ribut. Mergane apa? Sing orang ngaku Islam berarti nyongut Indonesia, sing ora kerasa Islam nyongut Indonesia, karena ada kalimat dengan menjalankan syariat Islam. Lah bagaimana kondisinya orang Hindu, kondisinya orang Nasrani, kondisinya orang Kristen, kondisinya orang Buddha? Wong nang sila pertama anak kalimat Islam, nyong ora Islam berarti nyong ora Indonesia, ribut Indonesia. Akhirnya Bung Karno mumet. Akhirnya Bung Karno curhat karo engkang putra naminipun Gus Wahid Hasyim. Gus, nggih Bung, monggo kula pasrah niki Piagam Jakarta supaya dipriyatini tengah bae panjenengan. Kula pasrah niki Pancasila dipriyatini abahe panjenengan. Nggih, kula tampi Bung, kula aturaken insyaallah manah saking jenengan dateng abah kula. Dipasrahaken teng engkeng Rama, Bah, niki titipan saking Bung Karno. Niki ben Indonesia adem ayem tentrem, monggo carane pripun monggo dipriyatine, diriyadoi niki pun Pancasila. Ngendikane Mbah Hasyim menapa? Iya le, tak tampa iki Pancasila Piagam Jakarta tak tompo ning aku njaluk wektu 3 dina nggo mriyati ning riyatoi apike kepriwe kudu lantaran puasa. Dalam hal ini dalam tanda kutip 3 dina Mbah Hasyim Asy'ari puasa. Selama puasa Mbah Hasyim Asy'ari mengkhatamkan Quran. Gampangane 10 juz, 10 juz, 10 juz, genep 30 juz. 3 dina oleh 30 juz. Lah wingi Ramadan 30 dina iso pirang jus ibune? Orong jus apel karo jus jambu ya. Lho, wong 3 dina baru 10 jus berarti Masya Allah, ulang-ulang khatam bulan balen Allahumma. Iya. Selama puasa khatam Quran, selama puasa juga Mbah Hasyim Asy'ari khatam suratul Fatihah. Ibune matur, "Alah penak temen kur Fatihah tok." Pitung ayat tok. Nggih, Mbah Hasyim Asy'ari khatam Fatihah dibaca bulan balen ping 350.000. Maca suratul Fatihah. Hasil 3 hari itu adalah puasa, itu adalah hasilnya dari Allah, petunjuk saking Allah adalah kon dihapus 7 kata tersebut, dihilangkan. Ben ngapa? Ini adalah negara demokrasi, ini adalah negara bukan negara Islam, tapi kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Nopo bineka tunggal ika, kon saling guyub rukun sesama umat manusia, kon pada toleransi secara sosial kita. Secara agama kita tidak boleh bertoleransi, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Tapi secara sosial tolong menolong kebaikan, wajib bertoleransi, wajib tolong menolong dalam hal kebaikan sosial kita. Tanggane walaupun beda agama barang gawe kita melu rewang rewang. Tanggane anak keseripahan walaupun beda agama kita datang. Perlu nih secara sosial kita. Tapi ini secara agama, secara akidah no. Ukuran sing dawuh tegas, untukku agamaku, untukmu agamamu. Secara akidah orang kena toleransi, orang kena campur aduk. Tapi secara sosial kita wajib, secara segi sosial kita wajib bertoleransi. Hasilnya jelas, hilang 7 kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tinggal apa yang tinggal di Pancasila? Ketuhanan yang maha, yang mencangkup seluruh agama di Indonesia. Maka Mbah Hasyim Asy'ari juga tidak lepas dari faktor puasa. Jeng Sunan Bonang ketika akan membasmi orang-orang sesat waktu itu aliran Ngrogo Sukmo,
Aliran Grogol Sukmo itu dibasmi oleh Sunan Bonang. Sebelum basmi mereka Sunan Bonang tirakat puasa teng Bawen. Terus nopo? Sunan Bonang ketika akan menyelesaikan urusan di Jawa, yaitu membasmi orang-orang yang aliran sesat, panganan daging manusia, minuman khamr arak, mantrane mantra ngeraga sukma. Wong sing bisa berhasil ngeraga sukmane metu disengi nyolong arane ngepet. Sukmane metu disengi nyenengi wong wadon arane pelet. Wong sukmane metu disengi mateni wong arane santet. Ini ilmu tukulah, ilmu santet, ilmu ngepet, ilmu pelet dibasmi oleh Sunan Bonang. Acarane muter, wonge pada wuda kabeh, tengah anak tumpengan. Jejer itu menganak ingkung tapi ingkung daging menungsa. Banyune minuman arak, mantrane mantra raga sukma. Oleh Sunan Bonang didatangi, diremuk sisan. Priwe jar Sunan Bonang. Nggih, pun jeng Sunan saya nyerah. Nyerah? Nggih, nyerah. Pun kula mlebu Islam. Ya. Tapi niki pripun acarane niki? Acarane jar Sunan Bonang nggo napa arane mengenang sejarah, tetep acara muter. Tapi jangan telanjang, pakai baju, nggih Jang Sunan. Kowe dagingnya daging haram kowe, daging manusia, ganti sing halal. Napa Jang Sunan? Daging ayam mawon. Oh nggih, pitik nggih. Tumpenge nasi halal, teruskan saja nggih. Banyune jangan banyu harak, niki hamar, ini haram. Ganti yang halal, teh, kopi, air putih. Oh nggih. Dakwah pakai yang halus Sunan Bonang. Kemudian mantra raga sukma ganti tauhid la ilaha illallah. Acarane kumpul bareng, mangan bareng, pada ngaji bareng, tahlilan bareng. Maka peristiwa itu diajarkan pada muridnya yang namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang diajarkan pada muridnya yang namanya Sunan Kalijaga. Kalijaga diajarkan pada muridnya yang namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng pada muridnya yang namanya Pangeran Benowo. Pada muridnya yang namanya Pangeran Sinten Sambu Lasem. Pada muridnya yang namanya Mbah Jabar Tuban. Pada muridnya yang namanya Mbah Sofyan Tuban. Diajarkan pada siapa? Pada Syekh Abdul Halim Boyolali. Diajarkan pada siapa lagi? Pada enggang putra enggang murid yang namanya Syekh Abdul Wahid Solotigo. Pada muridnya yang namanya Mbah Khairon Purwodadi. Pada muridnya yang namanya Mbah Asy'ari. Diajarkan pada putra yang namanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mulane wong ora gampang nyalah-nyalahna, mereka ngerti sanad keilmuane, anak tumpengan ora salah langkah tuntunane. Mulane pentingnya kita ngaji bersama-sama tentang sejarah ben lesan ini tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Kafir dhewe gak digateke yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale.